Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa PAL TV di mana berada. Bertemu lagi tentunya dengan aku Cek Susan di program kesayangan kita Halo Palembang. Pemirsa siapa kabarnya hari ini ya? Kita masih memasuki dak terasa ini puasa sudah masuk ke minggu ketiga udah bakal habis. Nak masuk ke minggu keempat ya kira-kira masih semangat pemirsa. Pagi-pagi ya sudah war. Ini masyarakat Kota Palembang ini di minggu terakhir 10 hari terakhir biasanya itu war ibadah ya 2 kali lipat ibadahnya. War takjilnya masih, war baju lebaran, terus juga war tuker duit, cak mano nian pemirsa. Dan juga war begawe, begawe 2 kali lipat pastinya untuk dapat ke THR, tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini pastinya penambahan dari penghasilan setiap tahunnya bagi-bagi karyawan, bagi pegawai, ya, atau bagi pengusaha yang sudah mulai pening ini kira-kira nak kasih karyawannya sudah mencapai target atau tidak. Nah, tapi pemirsa Cek Susan terus ngingeti ya bahwa pengeluaran itu jangan sesuai dengan keinginan, tapi dengan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? THR yang masuk ke kantong kita harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jangan baru masuk, sudah ada posnya masing-masing ya dak jadi tidak sempat lagi nabung karena setelah lebaran pemirsa kita masih nak melanjut ke hidup ya masih nak melakukan aktivitas lagi dan tentunya hari ini spesial Cek Susan lagi ada di Monumen Palembang ini ya yang memang salah satu wisata Kota Palembang yang harus didatangi juga kalau uang datang ke Kota Palembang ya tentunya tema kita hari ini spesial juga menghadirkan orang-orang yang luar biasa ya dengan tema kita hari ini adalah bijak kelola THR tunjangan hari raya. Nah ini ada narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya ngomongin THR pasti tidak jauh dengan keuangan dan perekonomian ya. Sudah hadir bersama Cek Susan. Wah, bapak-bapak ini kalau deket bapak-bapak sama ibu-ibu baunya duit tulah pemirsa ya. Iya langsung saja. Di sini ada Bapak RM Rozali Anton, pemimpin divisi pengembangan produk dan pemasaran Bank Sumsel Babel. Halo Bapak, pagi. Sehat Pak ya? Puasa lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tetap semangat. Sehat Pak ya? Iya. Dan selanjutnya ada Bapak Juan Algifari, pengawasan pelaku usaha jasa keuangan edukasi dan perlindungan konsumen dari OJK. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah seger tulah ya mendekat wong-wong yang berduit. Amin, amin. Iya, beruang ya Bu ya. Iya. Ini ada yang paling cantik terakhir ada Ibu Eva Aristi. Ini kepala tim sistem pembayaran Bank Indonesia. Nah, selamat pagi Ibu. Masih pagi atau Masih siang, Mbak? pagi. Masih pagi. Pokoknya Selamat pagi terus bulan puasa ini Bu. Biar seger ya pemirsa di rumah ya. Ini ada sistem pembayaran juga. Ini sudah lengkap ada dari OJK dan ada dari Bank Sumsel Babel. Cek Susan nanya dulu Pak terkait tema kita bijak kelola THR nih Pak Rozali dulu nih dari Bank Sumsel Babel. Pak THR ini kan kita ketahui bahwa pegawai-pegawai ini sudah nunggu-nunggu nih Pak ya. Nah Pak bagaimana sih Pak Bank Sumsel ini sendiri mengedukasi nih kebijakan untuk THR sendiri, penggunaannya seperti apa Pak? Boleh Pak silakan. Oke, terima kasih Cek Susan. Pertanyaan yang luar biasa nih. Tapi kalau boleh kami izin ya ke teman-teman BI dan OJK juga nih. Kami dari Bank Sumsel Babel ini memang betul-betul mengantisipasi lah kira-kira. Jadi kalau kepresnya sudah turun dari nomor 11 2025 yang ini, kita kalau nggak salah setahu saya hampir 49,5 triliun sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat ke seluruh ASN di Indonesia ya. Kalau untuk di ASN di provinsi ini kalau nggak sampai 135 miliar, di ASN di Kota Palembang hampir sekitar 110 miliar. Nah terkait hal itu, Bank Subabel ini kan sebagai banknya yang mengelola kasdanya ya. Nah, jadi kami dalam tema talkshow ini bagaimana mengelola secara bijak THR yang diberikan oleh pemerintah. Memang betul sekali Cek Susan, jadi THR ini kan salah satu yang ditunggu-tunggu lah ya untuk menghadapi hari raya. Dan Alhamdulillah memang Bank Surbabel ini sudah melaksanakan tugas-tugas sebagai bank daerah yang mengelola kasda. Dan kami berharap nanti melalui THR yang dibayarkan ini tetaplah menabung di Bank Sumsel Babel dan digunakan secara bijak. Kami juga punya program pelayanan secara digitalisasi yang juga sesuai arahan dari Bank Indonesia dan OJK juga.
Mudah-mudahan nanti pengolahan THR ini di masyarakat khususnya di ASN tetap berputar menjadi nilai ekonomi, meningkatkanlah kontribusi pertumbuhan ekonomi untuk di periode semester 1 ini. Itu kira-kira dari kami, Mbak Susan. Iya, jadi kalau bisa Pak beli baju lebaran tahun ini sesetel bae Pak ya. Iya. Mungkin secara bijak itu apa ya, secara efektif dan efisien, Iya, karena memang jangan sampai dihabiskan semua nih. benar. Tapi tetap nilai konsumtifnya juga harus bisa mengungkit perkembangan ekonomi, Iya. tapi juga disisihkan untuk ditabung. Seperti itu kira-kira. Benar. Jadi memang sebagaimana mungkin kita itu kebutuhan yang ada itu yang harus dibayarkan terlebih dahulu, Pak ya. Baik. Baik, Mbak Tirsa. Selanjutnya ini Pak Juan, ini dari OJK. Pak Cek Suan mau tanya juga nih Pak. Nah, dari sebagai instansi yang mengawasi nih kebijakan-kebijakan dari perbankan yang ada di Kota Palembang pun Sumatera Selatan. Seperti apa Pak melihat tabung THR ini sendiri Pak bijaknya? Ya, terima kasih Cek Susan. Kita dari OJK tentunya bukan hanya THR ya. Kita mengisi kegiatan Ramadan ini, kita isi tetap dengan produktif, yaitu terus memberikan literasi dan keuangan, khususnya di ekonomi syariah. Nah, berapa hari yang lalu dari OJK juga melaksanakan gerak aksi literasi dan inklusi keuangan syariah. Tentunya itu sebagai upaya kita bagaimana meliterasi masyarakat mengelola keuangan. Selain memperkenalkan ekonomi syariah itu sendiri. Nah, kalau dari OJK itu sendiri kami seringkali meliterasi masyarakat yaitu bagaimana kita membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan ini yaitu sesuatu yang harus kita miliki, tentunya memang disesuaikan, Mbak, dengan posisi kita saat ini, profesi dan lain sebagainya. Tentunya kebutuhan sebagai pegawai ataupun mahasiswa dan lain-lain berbeda seperti itu. Nah, dari kita dalam mengelola keuangan ini, kita seringkali secara teori itu ada pembagian pos-posnya, Mbak. Nah, yang pertama 40% tentunya untuk kebutuhan kita. Dalam artian mungkin buat lebaran lah, buat beli baju, buat beli THR, beli baju hari raya, mungkin buat macam-macam buat maksubah. Kayak gitu kan mahal juga itu kalau beli telur Majola, bebek ya Pak, kan. Nah, kue 8 jam dan lain-lain lah untuk kebutuhan di rumah. Kemudian 30% apabila memang kita ada tanda kutip kita kewajiban di luar, ya tentunya kita lebih baik menyelesaikan itu dulu. Nah, 20%-nya untuk apa? Untuk tabungan. Jadi mempersiapkan setelah Ramadan ini kita tetap masih punya pegangan seperti itu. Dan yang terakhir 10%. 10% ini tadi kalau 90% tadi untuk duniawinya Mbak, nah 10% ini akhirat. Ya zakat, ya sodako, ya misalnya mau ngasih dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak. Iya, jadi memang sudah ada posnya masing-masing Pak ya. Iya, kalau Susan kadang-kadang tuh Pak kemarin pas pegawai dapat THR nggak langsung bayar utang Pak, habis laju. Itu tadi Pak, jangan sampai besar pasar daripada tiang. Iya, sekarang ke Ibu Cantik dari Bank Indonesia. Kalau ngomongin Bank Indonesia nih udah jauh juga dari namanya pengelolaan duit. Apalagi duit baru ya Bu ya. Nah tapi kita sebelum ke duit baru nih Bu, ini kita ngomong tentang THR juga, kebijakan THR. Adakah edukasi juga dari Bank Indonesia nih? Oke. Manggilnya Cek Susan aja ya. Oke. Cek Susan yang cantik. Jadi kalau di Bank Indonesia itu sebenarnya sama kayak OJK, kita ada edukasi tentang pelindungan konsumen juga. Nah, jadi kalau kami ada satu slogan nih, kalau di bulan Ramadan bersihkan hati, bersihkan gadget. Nah, kenapa? Karena ada beberapa pengaduan juga nih ke Bank Indonesia di bulan Ramadan maupun sebelumnya itu banyak terjadi penipuan. Karena kebutuhan kan meningkat, keinginan meningkat nih. Boleh di-spill Bu, seperti apa Iya, penipuannya? misalnya nih ada kemarin yang mengadu anaknya itu dapat promo bayar produk dengan harga murah tapi harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Oke. Nah, ternyata setelah diikuti anaknya ini akhirnya terjebak dengan mentransfer dana dalam jumlah cukup besar buat ukuran mahasiswa sampai puluhan juta. Ternyata rekening dananya itu milik si penipu. Kemudian langkah berikutnya adalah dia masuk ke link yang ternyata itu adalah link pinjol, pinjaman online. Dan akhirnya si anak mahasiswa ini jadi punya hutang di 3 pinjol.
hutang di 3 pinjol ditambahkan dengan dia mentransfer dan ke rekening dana Iya. si penipu. Ini tapi bukan ini ya, menyebutkan merek ini bukan berarti hanya dana aja yang berpotensi beresiko gitu, tapi Iya. semuanya itu berpotensi ada resiko keamanannya. Makanya jadinya kita harus menjadi konsumen yang cerdas, Iya, cerdas iya. dan cermat. Benar. Caranya jangan pernah membagikan informasi pribadi ya Bapak Ibu ya. Iya. Seperti apa itu OTP Mbak? OTP jangan dikasih. Iya. PIN apalagi gitu kan. Kemudian nama ibu kandung nggak boleh. Terus kalau pakai PIN jangan pakai tanggal lahir. Itu yang biasanya kan sering kita lakukan. Iya, jadi memang kebanyakan sekarang juga bukan jadi ini ya, sudah jadi tren bahwa penipuan itu mengatasnamakan perbankan. SMS dan itu benar-benar persis yang suka di broadcast message sama perbankan-perbankan. Jadi memang harus diperhatikan. Nah, terkait eh, uang baru nih, Ibu Eva sendiri melihat uang baru, penukaran uang baru itu seperti apa mekanismenya untuk tahun ini? Ya, jadi mungkin ini ada beredar di masyarakat ya info kan. Kok lebih sulit ya tahun ini Ya, nukernya gitu ya. Mbak. Nah sebenarnya kita itu pengen mengedukasi masyarakat juga nih Cek Susan. Ayo dong lebih aktif melakukan meningkatkan digitalisasinya. Jadi kita dorong nih THR-nya THR virtual aja. Gimana caranya kan sekarang anak-anak sudah kayak anak saya nih. Sudah saya kasih saldo OVO untuk bisa pakai belanja di Grab gitu kan. Naik kendaraan pakai ojol ya. Nah begitu jadi bisa nih makanya dari Bank Indonesia juga bikin lomba nih Mbak Cek Susan. Kita bikin lomba di medsosnya Bank Indonesia, di IG-nya kita itu adalah lomba IG Reels THR virtual. Nah jadi hadiahnya lumayan. Juara pertamanya 1,5, juara 2-nya 1 juta dan juara 3-nya 750. Nah, pemirsa jangan lupa follow ya IG Iya. Bank Indonesia. Bukannya instansi lain baik, tapi Bank Indonesia juga ada lomba-lomba ya. Taulah dewek kalau Bank Indonesia yang ada ke lomba kan. Betul ya pasti ya. Nah, kalau pendistribusian ke perbankan-perbankan, apakah ada batasnya juga? Nah, kalau dengan adanya semangat digitalisasi tadi, jadi kita ke perbankan sih sebenarnya masih sama ya lah ya, Mas Aldo ya. Di sana ada kasir kami Mas Aldo, masih sama sebenarnya dengan tahun lalu. Cuma mungkin masyarakat ini yang keinginannya bertambah nih, sehingga dirasa kok stoknya lebih sedikit. Padahal sama loh yang kita distribusikan, cuma mekanismenya kita tertipkan lewat aplikasi pintar gitu. BI Pintar ya aplikasinya itu ya. Iya. Itu kalau satu hari Bu itu dibatasi tidak untuk si Tentu saja ada Berapa tuh, Bu? kuotanya kan Oh. Mbak ya. Karena kenapa ada kuota, kalau nggak berkuota nanti nggak pulang-pulang dong kasirnya. Nggak selesai-selesai acaranya. Kalau untuk peningkatannya sendiri dari tahun kemarin sama tahun ini ada peningkatan Bu? Ada dong pastinya. Setiap tahun kita ada peningkatan Mbak. Oke, wong kayo Lembang nih Bu, iyo tenang baik. Iya, kalau dari balik lagi nih ke Pak Rozali. Pak, kalau dari Bank Sumsel untuk pendistribusian ke masyarakat, baik itu uang baru seperti apa Pak? Kasih Cek, jadi terima kasih dari Bank Sumsel Bank BI ya, banyak membantu kami. Kalau tidak salah kuota yang dibantu tuh kalau nggak salah hampir 1,1 triliun ya, Mbak Eva ya, untuk Bank Sumsel Bubble ya. Terima kasih itu sudah kami laksanakan ke semua jaringan kantor kami di 31 cabang, baik korporat maupun syariah, termasuk juga di Bubble pun kami juga kerjasama dengan BI Bubble, karena di sana sudah ada kantor Bubble sendiri ya. Jadi itu sudah kami diskusikan, memang tetap kita wanti-wanti kepada semua nasabah kami, memang sekarang pakai pendaftaran dia. Kami berharap sekali lagi inisiasi yang luar biasa ke BI, kemarin juga kami ikut kegiatan ada Serambi ya, jadi susur sungai itu baik sekali, jadi masyarakat ya wilayah perairan juga sekarang sudah didistribusikan langsung oleh BI, dan kami juga perbankan juga sangat terbantu sekali karena kami juga jaringan punya kantor juga di wilayah-wilayah yang menurut hemat kami cukup susah dijangkau di daerah perairan. Nah terkait memang tadi teman-teman OJK, BI juga literasi inklusi keuangan itu memang itu dari komitmen kami, Cek Susan. Jadi kami Bank Sumsel Bubble wajib betul menggalakkan kegiatan literasi inklusi keuangan, menyampaikan kepada nasabah kami bagaimana melindungi rekeningnya dari kegiatan-kegiatan yang penipuan, scam segala macam seperti itu. Dan kami benar-benar komitmen melaksanakan kepatuhan hal-hal yang benar-benar literasi inklusi keuangan, karena
hampir nasabah kami sebagian tuh banyaknya memang di daerah pedesaan, di daerah-daerah, dan kami tetap komitmen untuk menyampaikan hal tersebut. Yang terkait dengan THR tadi ya, kalau boleh saya desain, kami juga menawarkan produk kami, Pesira Raden, Pesira yang memang disetting baik sekali oleh teman-teman kami di divisi PPM, bagaimana nanti disisihkan THR sudah masuk itu, benar kata Mas Juan tadi, jangan semua dikonsumsi, tapi juga disimpan untuk cadangan, karena kita tidak tahu nanti apa setelah Ramadan, apa memang ada kebutuhan lain yang lebih penting seperti itu. Itu dari kami, Cek Susan. Iya, jadi ada tabungan khusus nanti Pak ya. Baik, nanti Ya. tentunya kita nanti jelaskan lagi seperti Baik, baik. apa ini pemirsa ya. Kalau ngomongin tentang perbankan luas pemirsa, apalagi ngomongin tentang duit ya. Tentunya Jason bakal balik lagi sudah yang nak lewat Siko ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Pembukaan operasi pasar murah Provinsi Sumatera Selatan resmi dimulai. Pemirsa terima kasih balik lagi kita di Halo Palembang. Cek Susan masih langsung dari monumen ini ya. Wong Palembang pasti tahu di mana Cek Susan ya, Dak, ya. Dan masih dengan tema kita bijak lola THR. Masih ada perwakilan dari Bank Sumsel, OJK dan juga Bank Indonesia ya. Ngomongin tentang Bank Sumsel tadi sudah di-spill sedikit, kita ada tabungan yang namanya Pesira THR ya. Cek Susan tuh masih ingat ada quotes tuh, tingkatkan terus saldo tabungan Anda dan raih hadiahnya. Iya, benar ya Pak ya. Iya, lanjut lagi ini Pak Rozali lagi boleh nih. Pak, boleh di-spill Pak, tadi sudah spill sedikit mengenai tabungan itu untuk masyarakat atau untuk pegawai Pak? Tabungannya Pak. Makasih Cek Susan, itu untuk masyarakat umum, Pesira Raden itu merupakan rencana masa depan. Nah, jadi benar-benar itu memang produk yang kami buat dikembangkan dari produk Pesira, tapi memang ada apa ya sebenarnya skim tertentu yang memang disisihkan. Nanti ada ke CS ya, nanti memang misalnya gajinya berapa nanti disisihkan untuk ditabung. Tapi bisa sampai berapa tahun itu sama kayak tabungan investasi lah seperti itu kira-kira. Dan itu kami berharap itu memang yang kami betul pasarkan, jual ke masyarakat, jadi untuk penghimpunan dana murah kami, tapi juga bermanfaat penting untuk masyarakat, memang ada kebutuhan mendesak di masa depan, itu kira-kira. Dan itu tetap ikut dalam program hadiah, dalam program-program ada asuransinya dan segala macam. Jadi menurut kami, hemat kami di dalam kelola bijak THR tadi, kami mensarankan produk itu bisa digunakan masyarakat luas, khususnya di ASN saat ini yang sudah per Senin kemarin sudah dibayarkan THR-nya, seperti itu kira-kira. Keren nih Bang Sumsel ya. Jadi tetap dapat Pak ya, ATM-nya dapat, buku tabungan, banking juga Ya. bisa Pak untuk cek. Pasti dapat Sering semua. kita. Dan kami juga nanti berharap sesuai arahan dari OJK BI, produk itu sudah masuk, nanti penggunaannya kita arahkan ke arah BSB Mobile. Jadi menggunakan aplikasi, apalagi sekarang anak-anak muda ini kan Gen Z ini sangat dinamis sekali ya. Benar. Jadi kami secara tim marketing ini menjaga flow-nya bagaimana keinginan dari customer kami betul-betul untuk ikuti dalam IT ini. Jadi Iya. konsepnya tuh gini, kayak ekosistem gitu loh. Oke. Misalnya kalau bapaknya ASN, nih anaknya kan punya
tabungan juga nih. Tabungan, Tapi nanti benar. sama kayak Ibu dari BI tadi, kita kalau akhirnya digital aja, kirim aja. Nah, Iya, jadi menghemat juga secara biaya kos mungkin pencetakan uang. Jadi sekarang kita ke arahnya digitalisasi non benar. tunai. Itu dari kami. Wow, jadi one stop banking lah Pak ya di Insya Allah seperti itu handphone ya. kira-kira. Nah terkait ini Pak Juan, terkait dari tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel. Seperti apa Pak tanggapannya Pak? Apakah dari OJK ini memang memberikan keleluasaan untuk memberikan tabungan seperti itu? Sangat setuju sekali. Oke, terima kasih Cak Susan. Memang dari OJK selaku regulator tentunya memberikan keleluasaan buat industri jasa keuangan untuk meng-create produk yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, seperti yang dari Bang Sumsel tadi tentunya itu produk yang baik ya, kayak gitu. Sehingga memang masyarakat ini yang memiliki uang tadi bisa menyisihkan untuk masa depan anaknya. Karena yang menjadi isu saat ini kan memang terkait pendidikan anak, kesehatan, tentunya itu menjadi hal yang penting saat ini kan. Sehingga masyarakat tidak kebingungan lagi untuk kedepannya kayak gitu. Bukan hanya setelah Lebaran dia menyisihkan THR, tapi THR tersebut dapat digunakan untuk ini. Nah yang kemudian yang menarik lagi sebagai orang tua tidak dibilang lagi investasi bodong oleh anaknya. Nah, Iya benar jadi benar uang benar. yang didapat dari keluarga, nah itu bisa Benar. langsung jelas kan. Benar. Jangan lagi anak bertanya, di Nah, mana uang saya lebaran iya kemarin iya. kan. Nah itu. Nah yang selanjutnya OJK juga mengingat memang peredaran uang saat ini cukup banyak di lebaran Mm-mm. ini karena kebutuhan. Tentunya kita menghimbau adanya digitalisasi memang memberi kemudahan. Namun tadi tetap ada ancaman dari kejahatan digital. Nah yang sudah disinggung oleh Mbak Eva tadi, bahwasanya tadi jaga kerahasiaan pribadi untuk meminimalisir kita terkena kejahatan digital. Karena sekarang lumrah banyak sekali kejahatan digital. Kalau dulu paling banter ya ATM. Nah, kalau sekarang lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat macam-macam juga SMS itu bisa ini dan biasanya yang terkena itu di waktu-waktu krusial, bangun tidur maupun pagi hari biasanya seperti itu. Nah, mungkin itu Mas dari masih OJK. bawaan ngantuk Pak ya tadi Pak Ya, ya. mau Iya. anak kok. Buka HP langsung tertransfer ya. Jangan sampai salah nol Pak. Kalau udah salah nol tuh lebih bahaya dibanding salah Nah, itu. angka ya. Iya. Jadi kalau dari OJK sangat setuju sekali ya Pak ya dengan adanya Tapi memang tidak apakah masyarakat tidak merasa langsung diblokir kayak gitu? Tidak ya Pak ya? Inilah Rekeningnya. kita sebagai pelaku di industri jasa keuangan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, Mbak. Bagaimana kita mempersiapkan sejak dini nih kebutuhan-kebutuhan di rumah. Karena banyak juga di masyarakat kita tadi memang apa namanya diblokir, tapi tentunya diblokir ini bukan hilang, namun dapat kita gunakan untuk kebutuhan yang kita rencanakan. Jadi ibaratnya itu memplanner keuangan secara pribadi seperti itu. Sehingga kita ketika anak mau sekolah ataupun ada kebutuhan ke depannya itu bisa kita pakai dengan menggunakan produk tadi apa produk Raden dari BSB tadi Pak ya. Pesirah Raden tadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya tetap kembali lagi ke perorangan masing-masing ya Pak ya. Untuk mendisiplin diri sendiri. Karena kalau bukan dari kita sendiri yang bisa mengatur ya siapa seperti itu. Kalau enggak yang jatuh ya kita sendiri yang merasakannya. Oke kalau ke Bu Eva nih. Perihal tabungan, terus juga cashless ya Bu ya. Itu pasti BI sangat setuju sekali ya, mendukung sekali ya Bu ya. Nah bagaimana dengan pengiriman uang THR ini kan harus cash nih Bu. Nah, untuk menjaga layak edar segala macam itu seperti apa, Bu? Jadi untuk distribusi ini dari kebetulan nih Mbak di Palembang ini adalah Depot Kas Wilayah atau DKW yang kita mendistribusikan ke Jambi, Bengkulu dan ke Babel. Nah, kemudian gimana untuk di Sumsel sendiri gitu ya? Di Sumsel kita punya perpanjangan tangan juga. Itu ada di Kas Titipan Batu Raja. Kemudian satu lagi Kas Titipan Musi Banyu Asin. Nah, kebetulan yang di Musi Banyu Asin ini kita dibantu BSB nih, Bang Sumsel Babel di Keren, sana yang keren. menjadi pengelola Kas Titipannya. Nah, di sanalah bank-bank pengelola Kas Titipan ini akan mendistribusikan lagi ke perbankan yang menjadi anggota dari Kas Titipannya. Jadi insya Allah itu semua aman dan lancar ya Mbak ya. Nah, kalau masyarakat nih, berarti tahun ini tidak ada masyarakat yang langsung datang atau memang dari kemarin-kemarin penukaran uang? Nah untuk penukarannya itu kita sudah
ngumumkan ya ke masyarakat ada tanggalnya sama lokasinya untuk Bank Indonesia melakukan namanya kas keliling. Nah, Ada kita kas juga keliling ya, kas oke. keliling itu ada yang Bank Indonesia sendiri, kita juga ada yang bersama-sama dengan perbankan. Biasanya di mana Tanggal itu, Bu? 24 sampai 26 itu di lapangan kantor DPRD provinsi, Mbak. Nah, kantor DPRD Nah, jangan Provinsi lupa. 24 sampai 26 Iya, pemirsa tapi yang catat perlu ya. diingat garis bawah tebel, Iya. italic gitu ya. Harus Bold daftar ya. dulu di aplikasi pintar. Oh, gitu. tetap balik-balik pemirsa daftarnya di aplikasi BI Iya. Pintar. Jadi biar bisa Dari dilayani. dari Ya jam itu. 7 ya? Sampai Sampai jam jam 5 9 subuh. ya? Oh, Oke. sampai jam 9 daftarnya sampai jam 9 pagi ya. Oke. Hari Oh. berikutnya. Hari Atau Minggu. hari Minggu. Hari Minggu juga. Ditutup pendaftarannya Oke. sampai jam Sampai 9 jam 9. hari Minggu. Wah, luar biasa pemirsa. Ini juga Cek Susan kasih tahu bahwa kita juga ada audiens pemirsa di sini ya. Banyak ya audiens juga yang antusias nih ya tentunya dengan acara kita. Ini untuk nanya-nanya yang pastinya duit baru. Ini kan kalau udah hampir kurang lebih 10 hari terakhir ya Bu Eva. Bagaimana ini penukarannya? Ya, nah apalagi THR sudah keluar. Bagaimana Bu untuk pendistribusian semakin dekat semakin, nah atau terakhir di tanggal berapa Bu untuk penukaran? Jadi kita sudah sebenarnya sebelum ini sudah melakukan distribusi ke perbankan, Mbak. Nah, sekarang tinggal eksekusi ke masyarakatnya aja nih penukaran Oke. lewat aplikasi pintar tadi. Oh berarti aplikasi Iya. pintar itu sudah bisa dilakukan dari awal bulan puasa ya Bu ya? Penukaran? Sudah. Kita Oh. setelah kick off di awal-awal puasa kemarin itu Heeh, masyarakat langsung sudah bisa? mulai. Oke, jadi tapi kira-kira masyarakat bisa menerima semua tidak Bu dengan aplikasi itu? Baru tahun ini ya? Enggak, sebenarnya udah dari tahun sebelumnya sudah Oh, ada, nah itu Mbak. antusiasnya seperti apa? Bisa semua Ini tuh menggunakan? kayak war tiket konser artis Wah. terkenal Wah. Blackpink gitu ya. Blackpink ya. Wow, jadi memang sebenarnya kebijakan-kebijakan yang diberikan dari perbankan ini mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi ya. Baik itu transaksi di online maupun offline ya. Jadi memang setor tunai, tarik tunai pun sudah bisa melakukan dari banking juga ya, ATM juga. Jadi pas datang kucuk-kucuk tidak lama transaksi depan teller sudah ada nih mau setor berapa, sudah bisa input sendiri dan juga mengurangi kesalahan dari transaksi yang dilakukan oleh staf perbankan itu sendiri ya, luar biasa. Ini sudah lengkapnya nih pemirsa ya. Cek Susan nak nuker duit masih boleh Bu? Masih. Wah khusus buat Cek Susan ya, iya. Cek Susan paling sejuta Bu, iya lebih ke dikit. Iya. Pak, balik lagi nih ke Pak Rozali nih untuk perbankan sendiri Pak. Untuk di Bank Sumsel sendiri nih, kira-kira apa sih Pak yang mungkin bisa sudah pernah dilakukan oleh Bank Sumsel ke masyarakat untuk mengedukasi dari keuangan maupun pemasaran Pak, seperti itu. Terima kasih Cek Susan. Jadi kami dari Bank Bubble ini memang di divisi tempat saya bertugas, divisi PPM, pengembangan produk pemasaran memang bertugas membantu semua teman-teman di cabang untuk melaksanakan pengembangan produk. Nah dalam tupoksi di literasi inklusi keuangan sesuai PUJK-nya Pak Juan, memang di tim kami juga. Jadi kami cabang-cabang itu sudah diwajibkan melaksanakan konsep pemasaran, tapi tetap dalam ketentuan market conduct. Nah, ada istilah di market conduct nih dari teman-teman OJK dan BI juga bahwa kami harus patuh untuk kegiatan marketing atau literasi atau sosialisasi apapun memang sudah ada regulasinya. Jadi market conduct itu memang diatur ketat bahwa bagaimana kami memasarkan produk perbankan benar-benar harus transparan sesuai dengan yang disampaikan kesepakatannya, termasuk akadnya. Kami juga sebenarnya ada produk syariah juga, unit usaha syariah. Jadi Mas Wabel juga ada yang konvensional maupun syariah. Jadi dua produk ini memang tetap kami holding, sistemnya, prosedurnya, termasuk people-nya. Jadi dibuat benar-benar sebaik mungkin lah untuk kebutuhan masyarakat. Nah, kami juga menyampaikan dari Box Bubble sebagai BPD memang dimiliki oleh pemerintah daerah dan kami wajib betul melaksanakan program-program dari pemerintah daerah baik di provinsi, kota, kabupaten.
Nah, salah satunya hari ini juga kita support nih kegiatan ini yang operasi pasar murah yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Pemprov ya. Kita juga kegiatan ini. Nah, ini sebenarnya simpel saja bagian dari kewajiban kami melaksanakan inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Kita pelan-pelan, Pak, Bu, ayo kita mulai bergeser ke arah non tunai, digitalisasi. Tapi juga ada knowledge atau informasi harus kami sampaikan lebih hati-hati. Memang lebih simple, lebih cepat, lebih efektif, lebih murah lah. Tapi kalau kita tidak hati-hati seperti kata Mas Juwan tadi, ya bakal kena scam, kena penipuan segala macam. Kami juga aktif bergabung dengan teman-teman dari semua sektor jasa keuangan ya. Ada di sini ada dari OJK, ada FKIJK-nya Pak. Kami bergabung betul, aktif dengan BI juga ada BMPD-nya Bu Eva ya. Nah jadi kami sinergi. Jadi sekarang Bounce Bubble sifatnya ini berkolaboratif dengan semua stakeholder di industri jasa keuangan di Sumsel maupun di Bubble. Kami benar-benar mendukung program dari Pemda untuk melayani masyarakat dengan baik. Mungkin itu dari kami, Cak Susan. Oke, jadi sudah ada semua di sini paket lengkap kita sudah menghadirkan ya pemirsa ya. Dan tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih pemirsa, masih banyak yang nanti tanya ke dengan bapak-bapak dan juga ibu di sini ya. Tentunya Cak Susan bakal balik lagi sudah menak lewat Siko ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Pembukaan operasi pasar murah Provinsi Sumatera Selatan resmi dimulai. Iya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen terakhir. Tadi di segmen pertama dan segmen kedua kita sudah ngobrol-ngobrol ini tentang penukaran uang. Terus juga dampak-dampaknya. Apa yang sekarang ini sedang dihadapi masyarakat kota Palembang ya. Baik itu penipuan. Dan juga bagaimana cara kita untuk mengatur nih. Memanage sendiri keuangan kita. Sehingga tidak melakukan konsumtif dan melakukan keuangan yang berlebihan ya, pengeluaran ya. Lanjut kita Ibu Eva. Bu boleh dong diinformasikan nih masyarakat pemirsa di rumah nih pengen tahu di mana bae Bu tempat penukaran uang kalau dari BI sendiri. Oke, terima kasih Cek Susan. Jadi ini karena melihat animo yang sangat tinggi dari masyarakat Sumsel. Jadi kita terakhir itu Cek Susan dan Bapak Ibu warga Kota Palembang dan sekitarnya. Ini atau sesumsel nih Mbak ya? Sesumsel Ibu sesumsel kita. ya. Jadi pemirsa sekalian dapat kami umumkan untuk penukaran uang terakhir itu di tanggal 24 sampai dengan 26 Maret di lapangan DPRD. Nah, di sini Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan yang ada di Kota Palembang. Kuotanya itu ada 1.000 penukar per hari ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pendaftarannya dapat dilakukan melalui pintar.bi.go.id yang sudah bisa dilakukan sejak hari Minggu jam 9 pagi sampai kuota habis ternyata. Wow, 1.000. Jadi pendaftarannya penukar. mulai jam 9 pagi hari Minggu sampai kuota habis. 1.000 penukar per 1.000 hari. penukar per hari. Oke, jadi jangan lupa pemirsa download BI Pintar. Kalian nak nuker-nuker duit, lajulah ya. Habis galau-galau duit itu, pokoknya habis lebaran, habis galau-galau ya. Jangan sampai ya Bu, habis bilang. Iya. Dan Pak Juan nih, Ceson mau tanya lagi Pak. Boleh sedikit spill tantangan
tantangannya seperti apa, mengikuti era saat ini yang tadi banyak penipuan, terus kembali ke tema kita yang bijak mengelola THR, yang mungkin masyarakat belum bisa menerima semuanya Pak untuk kebijakan-kebijakan dari perbankan. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih Cek Susan. OJK itu setiap tahunnya Cek, dia melakukan literasi dan edukasi tentunya berpartner dengan perbankan juga. Yang sering kita guide ini ya teman-teman dari BSB, Bank Sumsel Babel juga. Kita hampir ke seluruh daerah, kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Memang beragam untuk pemahaman mengenai produk keuangan dari masyarakat itu sendiri. Ada yang memang dia paham mengenai investasi, atau memang paham menabung, atau juga memang dia hanya dari sisi pinjaman dan lain sebagainya. Tapi itulah tantangan dari kita memang memberikan pemahaman secara luas kepada teman-teman atau masyarakat di seluruh Sumatera Selatan mengenai bagaimana mengelola produk keuangan itu secara bijak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita memberikan edukasi mengenai pemahaman keuangan, kita tadi terus menekankan hati-hati ancaman kejahatan digital. Itu. Dan yang ketiga itu memang ada sekarang ini ada Triangle Evil yang sering kita slogankan dari OJK. Yaitu bagaimana, nah ini lebaran ini kita juga menghimbau nih. Bagaimana jangan sampai terjerat pinjol ilegal, kemudian itu judi online, dan yang selanjutnya investasi bodong. Nah ini tiga ini kakak adik lah mereka ini. Bagaimana pinjol ini memberikan asa kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah judol memberikan harapan juga uang yang dipinjam dari pinjol bisa ini apa namanya bisa berkembang Bisa atau berkembang. meluas. Iya, Walaupun pada akhirnya rungkan. Nah kita menghimbau benar. kepada masyarakat jangan sampai terjerat Triangle Evil tadi. Oke. Nah, yang selanjutnya yang terakhir memang kita membutuhkan apa namanya dari masyarakat, dari industri jasa keuangan juga, dari perbankan juga untuk terus bahu membahu bagaimana kita terus memberikan literasi. Nah, untuk target di 2025 ini kita sama targetnya itu memberikan literasi ke seluruh kabupaten kota di Palembang. Kemudian OJK di Sumatera Selatan. Di OJK juga salah satu poinnya itu membuka seluas-luasnya bagi masyarakat, sekolah, universitas yang ingin datang ke kita field study. Nah, kita menerima. Artinya kita di situ sebagai bagian langkah kita bagaimana kita bisa memberikan literasi keuangan sejak dini. Bahkan yang menariknya itu dari SD. Jadi orang SD datang field study, kita bingung juga. Ini anak SD kita mau kasih materi apa seperti itu kan. Tapi tadi ternyata di masyarakat khususnya di kota besar pemahaman pengelolaan keuangan sejak dini itu ternyata sudah dalam alur yang positif, Mbak. Tinggal memang kita memberikan apa namanya atmosfer itu sampai ke pelosok negeri, ke pelosok di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan itu tugas kita semua ya, bareng-bareng dengan Bank Indonesia maupun dengan perbankan, Pak. Itu, Cek. Luar biasa ya. Jadi OJK ini juga seperti divisi Bapak sendiri adalah jasa keuangan edukasi dan pelindungan konsumen. Berarti konsumen, masyarakat itu bisa melakukan pengaduan Pak ke OJK juga. Betul, salah satu fungsi dari OJK ini perlindungan konsumen. Nah, namun yang perlu kita garis bawahi, konsumen OJK ini tidak hanya masyarakat. Namun industri jasa keuangan itu juga bagian dari konsumen OJK. Makanya tadi sempat di-spill oleh Pak Rozali, terkait di bagian kita ini ada pengawasan yang namanya market conduct, Mbak. Apa itu pengawasan market conduct? Yaitu pengawasan yang dilakukan itu untuk mengatur adanya kesetaraan antara perbankan maupun masyarakat. Sehingga tidak ada yang dirugikan di sini. Baik jangan sampai perbankan dirugikan, ya tentunya masyarakat yang jauh lebih penting itu. Jadi itu pengawasan market conduct itu kita jaga di situ. Seperti itu. Pokoknya jangan sampai masyarakat ini sudah nabung nak dirugi ke pulau Pak ya. Jangan sampai. Kalau pacak nabung di bank itu nambah Pak kalau Cek Susan nih. Jadi bunganya agak dibesak ke. Cepet iya, dapat mobil Pak. Yo, bener nih An ya. Nah, ini sudah tidak terasa kita di segmen terakhir ini sudah asik ngobrol dari segmen pertama sampai yang kedua. Boleh Pak closing statement terakhir himbauan ataupun ajakan buat masyarakat kebijakan untuk menggunakan THR boleh dari Pak Rozali dulu. Kasih Cek Susan. Nah, jadi ini final statement. Jadi dari kami maksud Bubble, terima kasih kepercayaan luar biasa dari nasabah kami dimanapun.
yang telah mempercayakan pengelola keuangannya di Bank Bubble. Tapi terkait dengan THR ini, kami sumbang saran saja, gunakan THR secara bijak dan kalau bisa gunakan itu memang membantu perekonomian di sekitar kita. Cek Susan tadi belanja di warung sekitar kita, kalau memang kita memang menjaga produk lokal kita, beli pempek tetap, belanja maksuba, belanja makanan yang tradisional. Jadi nilai tambah ekonominya insya Allah berkembang di wilayah kita dimanapun, di daerah di Lahatka, di Morenim, di Mubas, Kayu, segala. Jadi masing-masing itu gunakan THR ini untuk menumbuh kembangkan perekonomian sekitar tempat kita tinggal. Tapi tetaplah berbank dengan Bank Bubble karena bank ini bank yang luar biasa sehat dan kami yakin percaya kontribusi kami sebagai bank bangun daerah ini tugas utamanya adalah membangun perekonomian masyarakat di Sumsel maupun Bubble. Nah yang kedua mungkin proyek selanjutnya nih lagi diajak teman-teman OJK, insya Allah secara nasional akan dikembangkan ada desa Eki ya kalau nggak salah ya. Kalau di Sungsang kalau nggak salah, kita sempat survei, desa itu akan jadikan desa yang ekosistem keuangan inklusif. Nah nanti dari proyek nasionalnya ditempatkan di Sumatera Selatan, ditunjuklah desa di Sungsang 4 yang alhamdulillah kita punya jaringan kantor di situ Mbak Cek Susan. Nah, jadi nanti itu kita coba sama-sama jadi platform utama kita kembangkan. Jadi ekosistem desanya itu nanti berputar inklusi dan keuangannya juga di situ. Jadi bisa ibaratnya tidak ada cash flow out lah seperti itu kira. Jadi masyarakatnya bersama-sama tumbuh kembang. Nanti juga BI juga, OJK juga kita coba sama-sama proyek ini insya Allah saya yakin jadi awal yang baik lah untuk kita semua. Kalau ini berhasil kita bisa tumbuh kembangkan ke seluruh kota kabupaten di Sumatera Selatan maupun di Bangka Belitung. Keren Itu ya. dari kami, Susan terima kasih. Iya, boleh tambahan sedikit untuk dari Bu Eva, Bank BI? Oke, dari Bank Indonesia kami menyarankan masyarakat untuk lebih aktif lagi ya bertransaksi secara digitalnya karena banyak keuntungannya Mbak. Bisa terhindar dari uang palsu, bisa terhindar dari resiko kejahatan, rampok, segala macam gitu ya. Tapi perlu diingat juga kalau bertransaksi digital harus diingat untuk menjaga kehati-hatian, kerahasiaan data pribadinya. Itu aja. Kasih. Oke, tambahan sedikit lagi boleh terakhir Pak Juan? Dari Ya, OJK. buat masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, kami menghimbau menggunakanlah THR ini dengan bijak, jangan sampai terjerat pinjaman online maupun kejahatan investasi ilegal dan lain sebagainya. Terakhir, kami menyampaikan bahwasanya seluruh pegawai dari OJK itu tidak menerima segala bentuk gratifikasi maupun hal lainnya selama bulan Ramadan maupun hal lainnya, khususnya di bulan Lebaran ini. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan OJK ataupun ada oknum OJK yang terindikasi melakukan seperti itu, dapat ada layanan pengaduan whistleblower dari OJK. Kami mengucapkan selamat Lebaran, selamat berlibur, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita dapat beraktivitas lagi setelah Lebaran ini. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Rozali dari Bank Sumsel Bubble, Pak Juan dari OJK dan juga Ibu Eva dari Bank Indonesia. Terima kasih untuk informasinya dan juga sangat bermanfaat sekali. Itu tadi pemirsa ngobrol-ngobrol Cek Susan dengan orang-orang yang luar biasa di dunia perbankan ya, tetap bijak dalam menggunakan THR dan jangan lupa nabung di Bank Sumsel Bubble. Punya wong kita ngapo nak nabung di tempat lain ya. Pemirsa saksikan terus Halo Palembang dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 merapat ke jam 10 pagi cuma di PAL TV memang punya kita. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.